Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewi Astuti dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil materi kami yang berjudul Konsep Dasar Hukum Perbankan Syariah. Pembahasan yang akan dibacakan yaitu A. Definisi operasional, B. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, C. Visi dan misi perbankan syariah, D. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan syariah, E. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, definisi operasional. Definisi operasional terdiri dari 5 definisi. Yang pertama, definisi hukum. Definisi hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan, atau kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum diciptakan. Yang kedua, definisi bank. Definisi bank merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan dan badan usaha swasta. Yang ketiga, definisi perbankan. Definisi perbankan menurut para ahli yaitu menurut Thomas Suyanto, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang keempat, definisi hukum perbankan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Yang terakhir, definisi bank dan perbankan syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara umum dan secara khusus. Dasar hukum secara umum artinya segala bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait tentang aspek hukum perbankan syariah yang secara hierarki antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam ketentuan yang mengatur perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi. Lalu selanjutnya dasar hukum perbankan syariah secara khusus, secara hierarki antara lain 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Sebagai catatan, bila mana dalam penerapannya terdapat pertentangan antar peraturan, maka sebagai solusinya adalah dengan merujuk pada asas-asas hukum. Bila pertentangan terjadi antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah secara hierarki, maka rujukannya adalah asas hukum lex superior derogat legi inferior, atau peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Bila pertentangan terjadi antara peraturannya secara hierarki sama tingkatannya, maka rujukannya adalah asas hukum lex superiori derogat legi generali, atau peraturan yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada peraturan yang bersifat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian C, visi dan misi perbankan syariah. Terdiri dari dua macam. Yang pertama, visi perbankan syariah ialah visi dari pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya dalam sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor real secara nyata dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Yang kedua, misi perbankan syariah. Berdasarkan visi yang dimaksud, misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqamah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor real. Yang D, asas, fungsi, dan tujuan perbankan syariah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan asas perbankan syariah yang menentukan sebagai berikut. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi, dan prinsip kehati-hatian.
Dari ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat diketahui secara jelas bahwa perbankan syariah dan melakukan kegiatan usaha diwajibkan berdasarkan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah. Sementara itu, penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menetapkan tujuan perbankan syariah. Antara lain, dalam mencapai tujuan menjunjung pelaksanaan, membangun pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten. Yang Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, baru pada akhir-akhir abad ini memiliki bank yang berdasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank. Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga 0%. Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkan paket kebijakan pada Oktober 1998 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Secara kelembagaan, bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Kemudian baru menyusullah bank-bank lain yang membuka jendela syariah atau Islamic Window dan menjalankan kegiatan usahanya melalui Islamic Window. Ini bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir dengan terlebih dulu untuk membentuk unit usaha syariah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.